Penampilan juga. Penampilan dari Sekolah Fitra dari level 2 dan level 3. Oke. Untuk selanjutnya performa level 2 dan level 3 kami persilahkan masuk. Silakan masuk. Beri aplausnya Bapak Ibu semuanya. Ya. Oh, ini mati dulu. Mana nih? Nggak kelihatan, Mas. Ini loh, ini. Ini. Baik Bapak Ibu, itu tadi penampilan dari siswa-siswi Sekolah Fitra yang baru saja diambil tadi itu level 2 dan level 3 Bapak Ibu. Oke,
Acara selanjutnya yakni Bapak Ibu adalah sambutan dari Ibu Roro selaku leader MWM Putra Heart Movement yang saya mencari rujukan dari sekolah Putra itu sendiri. Baik, kepada Ibu Roro kami persilakan. Pakai ini juga. Budina mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesempatan dari Abihum, ya, khususnya Bu Dina Sarifah. Masya Allah, saya ditodong tadi pas baru nyampe. Masya Allah ya, saya senang sekali, bersyukur sekali untuk bisa hadir di majelis ini ya, forum ini. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini memang sudah diagendakan ya dari Bu Dina ya. Ada open mind Abihum untuk sekolah fitrah ya, Masya Allah. Ini suatu keberkahan khususnya ya, suatu anugerah dari Allah, di mana khususnya Bu Dina Sarifah dan tim Abihum ya diberikan kelebihan ya, kemampuan untuk mampu menerapkan, mengintegrasikan konsep dari Fitrah Based Education yang sudah digagas oleh Ustadz Haris Santosa, di mana beliau memiliki misi untuk membalikan kesejahteraan pendidikan ya, khususnya di bumi ini ya. Dan itu suatu perjalanan yang sangat panjang ya, mendaki lagi sukar ya begitu ya. Karena tidak ada proses yang instan dalam mendidik ya. Karena mendidik itu bukan mendadak ya. Perlu proses panjang, perlu persiapan dan komitmen ya, tidak hanya dari orang tua ya. Orang tua dalam arti ini ada ayah, ada ibu ya, atau suami istri, dan komponen support system sekitarnya. Dan Masya Allah, kehadiran sekolah fitrah di sini merupakan suatu penerapan ya, dalam arti menerapkan konsep fitrah based education ini dalam lembaga pendidikan yang lebih terlihat di masyarakat. Kalau memang kita lihat kewajiban mendidik orang tua itu adalah mendidik anak itu adalah orang tua ya, khususnya di usia 0 sampai 15 tahun itu nggak bisa enggak ya. Dari riset dan kemudian dari berbagai sirah juga ya, dikatakan bahwa ada masa akil balik yang harus disiapkan. Tidak ujuk-ujuk tiba-tiba anak gede terus tiba-tiba gagap ya, mereka sudah bukan anak-anak yang bisa dituntun. Ini Masya Allah ya, hari ini kita masih dipendengarkan teriakan tangisan ya. Coba mereka akan berkembang begitu cepat dan kita tidak bisa menggandeng tangannya karena punya kehidupan sendiri ya. Ya Masya Allah, barakallah Bu Dina dan tim yang sudah berikhtiar ya, semoga istiqomah yang terus berkomitmen bersinergi dengan para orang tua untuk bersama-sama membangun batu bata peradaban. Karena ini perjalanan yang sangat panjang dan sudah bisa dibilang tidak cukup dengan 10 tahun ya. Semoga Bapak Ibu dan para tim diberikan kemudahan, kelancaran ya, istiqomah. Kita bersama-sama bergandeng tangan untuk menghadirkan suatu generasi peradaban yang mungkin kita tidak ada di sana ya. Generasi di mana anak-anak menempati masa yang kita tidak bisa menempati masa itu sendiri ya. Semoga kita semoga diberi kemudahan dan anak-anak diberi kelancaran dalam proses menumbuhkan fitrah ya, termasuk kita sebagai orang tua, para pendidik ya, kita bersama-sama untuk menjadi saf-saf yang menjadi saksi di Yaumil Qiyamah ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cepet lagi. Ya, terima kasih banyak Bu Roro atas sambutannya tadi. Masya luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara Budina, memberikan materi, jadi saya punya games Bapak Ibu. Games anak-anak sekolah fitrah level 1. Baik, ya. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1. Oke? Kalau saya bilang tepuk 2, Bapak Ibu bilang tepuk 2 dan seterusnya, atau 3 atau 4. Tetapi kalau saya tidak bilang ada kata tepuk, jadi Bapak Ibu jangan bertepuk kayak gitu ya. Ini games level apa? Sekolah fitrah level 1 Bapak Ibu. Coba tes Bapak Ibu. Tepuk 2. Tepuk 3. 1. Ayo. Oke, biar lebih konsentrasi lagi ya, sebelum nanti materi dimulai kayak gitu ya. Kita refreshing terlebih dahulu otak kita kayak gitu. Baik Bapak Ibu, sekali lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 4. 2. Oke, dulu kalau saya tidak bilang betul, jadi Bapak Ibu nggak usah kayak gitu ya. Oke, tidak perlu berlama-lama ya, karena waktunya juga terus berjalan kayak gitu. Baik untuk acara selanjutnya, yakni acara materi dari Ibu Dina Syarifah. Kepada Ibu Dina Syarifah kami persilakan. Sembarang aja kan? Bunganya di bawah. Bunganya di bawah. Bunganya di bawah Bu ya. Kepencet pointer. Harus duduk. Maaf ya Bapak Ibu, saya duduk aja. Masukkan suaranya. Sudah tua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Profesor Lisodi wa yassiri amri wa dalam lisani yang qauli. Masuk suaranya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir di acara sederhana. Ya, tidak semegah open mind pakai C yang ada di gedung, di bioskop yang semua anak mudanya senang banget ya. Ibu kita di bioskop ya, terus langsung SF kita di mana di sini. Oh ya, oke. Ya apa ya, harus ada kesak-kesak gitu ya. Jadi nggak enak. Kenapa Mas? Hah? Matiin satu. Ini dua-duanya mati. Loh? Masih. Ya, saya mulai aja lah. Khawatir kelamaan karena yang penting sebenarnya ada juga materi yang penting tentang penjelasan teknis sekolah fitrah. Ya, kalau saya mendongeng saja, tapi ini dongengnya slide-nya banyak, jadi lain waktu kali ya, ada waktu. Saya sebenarnya sekolah fitrah itu saya banyak sekali dapat pertanyaan tentang sekolah fitrah itu banyak banget. Kenapa baru ada? Kenapa diadain gitu? Karena ABEUM sudah ada gitu ya. Dan banyak hal yang dijelaskan, yang bisa dijelaskan, semuanya bisa dijelaskan. Gimana? Nggak usah pakai mic ya? Dengaran nggak Bapak Ibu? Dengar ya?
Jadi Bapak dan Ibu, Sekolah Fitrah ini hadir yang tadi anak-anak itu tadi. Itu startnya Agustus 2022. Berarti baru berusia 1 semester ya, 6 bulan. 6 bulan. Apakah itu trial and error? Sebenarnya kalau saya bilang enggak, karena sudah ada semua konsepnya udah jadi. Tidak coba-coba karena semuanya udah lengkap ada di sini Bapak dan Ibu. Dan saya khatam tapi nggak khatam-khatam menurut saya. Makin saya menghatamkan makin banyak yang saya harus pelajari, terutama urusan Sirah Nabawi. Jadi Sekolah Fitrah itu hadir melalui sebuah riset, disertasi, buku, dan lain-lain. Terus role model dari perjalanan Rasulullah. Itu yang membedakan ya. Jadi bukan role model tokoh dunia mana, idola mana, tapi perjalanan Rasulullah. Karena itu saya kalau di kelas fitrahnya orang tua SF, saya punya Sekolah Fitrah SF ya. Orang tua SF saya rutin 2 bulan sekali ada kelas Sekolah Fitrah. Kelas Fitrah namanya. Yang saya bilang kalau membahas ini 10 tahun lulusnya. Selesainya. Karena bukan cuma baca bukunya, tapi mempraktekkan kolom by kolom kalau saya bilang gitu. Fase 1, 2 sampai 0 sampai 2 tahun aja itu kan perlu dibahas gitu ya. Tapi itu pun kan berkejaran dengan prakteknya anak-anak. Gitu kan? Dan itu makanya butuh didampingi. Saya kalau orang tua Sekolah Fitrah iya. Oke. Kabelnya jangan pegang. Kabelnya jangan sampai kepegang nanti. Oh, kabelnya nggak boleh dipegang. Nyetrum ya. Loh, ya. Yang kalau ini Bapak Ibu, maaf, ada yang kemarin ikut open mind paket A, B kemarin? Ada, angkat tangan boleh. Oke. Oke, ada yang ikut? Ya. Kalau yang ikut, apalagi ada yang ikut open mind paket C kemarin. Yang itu, oh ibu ikut semua lengkap. Woi, ngerti ini berarti. Ngerti dari mana itu tahapannya ABO. Di mana langkah-langkahnya ya. Saya mungkin nggak akan membahas slide ini panjang karena waktu saya sebentar. Dan ini ada slide-nya ada banyak banget. Mungkin kalau kita berjodoh bertemu di Sekolah Fitrah, saya akan membahas itu rutin menjadi kajian. Karena perlu Bapak dan Ibu, mendampingi anak-anak itu perlu ilmu. Ya perlu. Supaya tidak kesasar gitu ya. Dan saya emang banyak ya, kita itu selalu gini melihat oh ini sunatullah gitu, mengikuti sunnahnya Rasul gitu. Tapi yang belum detil adalah melihat perjalanan Rasulullah dari sisi konsep pendidikan beliau. Dan itu ada di sini yang kemudian oleh ini dari tim MLC ya. MLC itu yang timnya Bu Roro sama Ustadz Hari. Jadi saya bertemu beliau itu tahun 2011. Lalu saya dalami, waktu itu masih saya di Sekolah Alam Bogor, saya dalami apa gitu. Dan Qudratullah 2021 memaksa saya harus melanjutkan ini gitu karena udah saya pelajari terlalu lama gitu ya. Jadi bukan coba-coba Bapak Ibu, ini ada beragam disertasi, beragam textbook yang rasanya kita tidak perlu mempertanyakan, tapi perlu bertanya ya. Jadi kalau saya bilang ke murid-murid saya itu gini, kita harus punya keahlian, skill bertanya. Saya ajarin anak-anak di sini tuh skill bertanya, tapi bukan skill mempertanyakan.
Karena mempertanyakan itu harus ada jawabannya lewat penelitian, lewat riset yang panjang. Mempertanyakan pada sesuatu yang skeptis itu diperdalam. Jadi bukan dalam tataran hanya di atas permukaan saja. Itu boleh bertanya. Kalau bertanya itu curiosity. Ya, yang ditumbuhkan tuh aspek curiosity-nya. Nah, konsep-konsep ini Bapak dan Ibu nanti kalau bergabung dengan Sekolah Fitrah itu akan mempelajari buku ini. Saya janjinya 10 tahun tuh ya dengan orang tua Sekolah Fitrah. 10 tahun akan lunas. Dan kalau ketika putra-putrinya 10 tahun berarti umur berapa itu sambil jalan. Mudah-mudahan di usia 15 tahun itu tumbuh menjadi anak yang paham dengan akil dan baliknya itu sejalan gitu. Ya, sejalan. Bukan cuma fungsi seksualitasnya saja yang organ seksualitasnya saja yang tumbuh karena balik itu, tapi akilnya matang untuk memanfaatkan bagaimana fungsi baliknya itu. Ya, dan benar-benar menggunakan ini perlahan ya, tapi Bapak Ibu sabar karena kita menemukan anak-anak dari keluarga-keluarga yang tentu punya fitrah tumbuhnya udah berbeda-beda kan. Nah gitu, bukan dari nol benih gitu ya. Benih yang Allah hadirkan, benih itu tumbuh bagus kan, sempurna benihnya. Tapi oleh pola asuh, pola lingkungan, pola lain-lain, lalu hadir ke sekolah, ada gulma-gulma. Tapi karena masih kecil, gulma itu masih bisa, sepanjang Bapak dan Ibu memahami itu gunanya menyambungkan antara kurikulum rumah dan sekolah. Karena anak tidak hanya terdidik lewat sekolah, tapi harus lewat rumah. Dan itu nyambung. Maka kemarin yang ikut homeschooling, ikut paket A dan B, yang kemarin saya concern di homeschooling. Jadi Sekolah Fitrah adalah lebih lengkapnya dari paket A dan paket B yang kemarin, terutama paket A, karena paket B kan belum ada, kami belum ada Sekolah Fitrah level untuk anak SMP belum ada, masih yang SD, TK dan SD. Jadi kalau kemarin Bapak dan Ibu hadir di Open Mind paket A, lalu saya concernnya di bagaimana homeschooling di Indonesia supaya aman. Nah, kami di Sekolah Fitrah itu melengkapi itu. Yang Senin dan Kamisnya itu. Senin sampai Kamisnya. Itu ada di sini. Ada di playdate yang terstruktur dengan fitrah, diikat dengan kurikulum. Jadi sesungguhnya Bapak dan Ibu mulai memiliki konsep home education. Ya. Jadi pendidikan yang berbasis sumbernya dari rumah, bekerja sama berpartner dengan ABO. Nanti kalau SMA makin dekat lagi kami dampinginya. Seperti yang di sini, yang dari tahun 2015 sampai sekarang. Begitulah Sekolah Fitrah harusnya. Sekolah Fitrah itu menumbuhkan fitrahnya anak-anak, merawat, menumbuhkan fitrahnya anak-anak dengan framework ini. Kemudian anak-anak ini didampingi oleh bukan sekedar guru, tapi didampingi oleh SDM yang dia keluarga itu. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ke ABM akan sering ketemu dengan keluarga. Tadi yang maju di sini tuh ada Bu Ayu sama suaminya. Terus ada Bu Lina dan Mas Tio, ada Mas Rikul dengan Mbak Rena. Ya, ada saya dengan anak saya. Kami itu keluarga. Yang harusnya pendidikan terbaik itu tidak memisahkan keluarga. Ini bukan kantor gitu ya. Ini membangun. Jadi anak-anak fitrah itu dari kecil dia punya role model keluarga. Karena murid-murid itu diasuh oleh keluarga. Yang insya Allah kami dampingi perlahan dengan konsep SDM-nya dengan ini. Ini a mission of life dari usia 15-40, 40-50, 50-60 terakhir. Jadi SDM-nya dikelola
dengan mulai dari selesai dengan personal mission, naik ke family mission. Dan anak-anak itu diasuh oleh keluarga-keluarga yang paham dengan family mission. Sehingga bukan diasuh oleh guru bayaran. Bukan. Sehingga keluarga mengasuh keluarga. Gitu. Itu konsep dasar sebuah peradaban. Karena peradaban itu tidak lahir, peradaban terkecil itu keluarga gitu. Bagaimana peradaban itu lahir, bisa hadir kalau memisahkan gitu antara keluarga dengan sekolah gitu ya. Jadi bukan sekedar parenting ya Bapak Ibu, bukan sekedar ada jadwal parenting, lalu nggak ngerti anaknya diajarin apa, lalu melanjutkan apa, enggak gitu. Bahkan anak-anak itu diasuh oleh siapa, siapanya diasuh dengan apa, itu masih ada. Jadi kelanjutannya ini, jadi pertamanya itu ini ya, pertamanya itu Journey of Rasulullah. Jadi sebelum saya ngaco-ngaco ke Finlandia, Bapak Ibu perlu tahu sekolah fitrah itu seperti apa dari sisi kecilnya ya. Jadi dari pertama kita harus paham tentang journey timeline-nya Rasulullah. Itu menjadi role model kita. Dari sini pahami dulu, belajar sirah ya. Jadi belajar sirah itu bukan sekedar belajar sirah, tapi dipraktekkan menjadi benar-benar membina generasi gitu. Setelah itu baru anaknya ini ditumbuhkan dengan framework ini dan diasuh oleh guru-guru SDM yang didampingi dengan ini. Ya itu semuanya paralel sekarang. Paralel. Saya di ABEUM itu baru selesai pemetaan fitrah untuk tim SDM. Ya, baru nanti akan masuk ke personal mission, family mission bertahap. Berkejaran dengan mendampingi murid. Karena kita nggak akan selesai menuntaskan diri kita, justru selesainya ternyata dengan membersamai anak. Jadi Bapak dan Ibu juga perlu tumbuh fitrah ke ayah bundaannya. Jadi kadang-kadang saya lihat pendidikan di Indonesia itu menumpulkan fitrah, belajar fitrah bernalarnya Bapak Ibu, fitrah banyak hal yang akhirnya terlalu dimanjakan gitu, sehingga nggak tumbuh. Kalau zaman dulu orang tua itu punya intuisinya tajam, sense-nya tajam. Padahal bapak dan ibu kita dulu, bapak ibu saya itu nggak kenal ini kan, nggak kenal. Tapi bagus ya, kamu jangan ke sana. Kalau ke sana ternyata beneran gitu. Oh iya. Kalau melanggar tuh ada aja. Maka banyak bilang orang tua itu sakti. Sakti karena sense-nya jalan gitu. Karena nggak banyak fasilitas, sehingga membuat bergerak seluruh panca inderanya. Ya kan? Tapi orang tua sekarang mesin cuci pencet, dingin pencet AC, banyak hal yang membuat sense-nya hilang. Ya, jadi itu makanya kalau di sekolah fitrah itu perlu hadir orang tuanya, dan kami benar-benar hanya mencari, ya kalau kata Ustadz Hari itu bilang gini. Tapi Ustadz Hari mengambil itu dari wisdom ya, wisdom para ulama, para pendidik itu. Allah itu tidak memanggil orang tua yang mampu, tapi akan memampukan orang tua yang terpanggil. Gitu ya. Jadi nggak maksa, jadi nggak boleh maksa. Ya. Jadi Allah itu ya, kalau kita terpanggil maka Allah akan mampukan meskipun dari nol. Gitu. Bu, saya nggak tahu. Bu, ini harus homeschooling ya. Nggak usah sebutin homeschooling, nggak sebutin home education apa, pokoknya mulai aja ikut terlibat. Nanti lama-lama di sini ada banyak sekali orang tua yang bilang, Bu, saya itu sekarang homeschooling ya ternyata. Ya home education lebih tepatnya home education. Ya karena lebih lengkap, lebih menyadarkan, lebih mau berkolaborasi, itu home education. Ya itu berbeda. Dan ternyata ketika saya ya terus terang ketika Ustadz wafat itu
Itu saya merasa jauh sekali dari belajar, masih kurang. Saya kehilangan ilmu, sumber guru gitu. Padahal waktu itu saya pengen mendalami lebih banyak gitu, meskipun sudah dalami, tapi kan selalu makin belajar makin dalam selalu makin kurang ya enggak. Apalagi tambah dengan studi kasus, anak begini, ini di mana ya, anak begini, aduh gimana ya, itu masih perlu guru terus menerus. Even saya udah kuliah sampai lulus S3 pun saya merasa masih jauh gitu. Apalagi masih jauh gitu. Maka saya perlu studi banding kemana-mana. Salah satunya itu ke sini. Ini kalau waktunya Ibu habis dipotong aja ya. Karena kalau ngomong beginian itu sampai lupa daratan, lupa lautan. Beneran nih, siapa yang timekeepernya? Langsung angkat tangan, langsung saya stop ya. Gitu. Kan nanti Bu Lina kehabisan menjelaskan teknis sekolah fitrah kayak apa, karena jauh berbeda dengan sekolah biasa. Tapi pelengkap dari yang kemarin ikut open mind. Karena kemarin yang ikut open mind paket A dan B, itu kita punya meeting time-nya, bertemunya itu pun online, hanya di Jumat Sabtu. Tapi kami lengkapi di sini, karena maunya itu yang offline itu lebih, talaki itu lebih bagus gitu kan. Kita tambahin, tapi nggak semuanya kita ambil. Bagaimanapun harus menghidupkan fitrah keayah bundaan orang tua. Ya, jadi sengsara sih masuk ABM itu. Dari mulai yang paket C sampai ini, apalagi ini ya susah itu sebenarnya. Jadi saya melihat orang tua ABM itu menjadi orang tua yang hebat gitu. Ya hebat banget gitu. Mau membersamai anak serius gitu. Dan insya Allah hasilnya itu ya kalau dilihat level SMA sih alhamdulillah itu ya. Dan saya jalan-jalan, jadi saya punya banyak guru terus terang, dan kudratullah ya, saya mungkin agak kehilangan besar gitu di tahun 2020, 2021, 2022. Itu kehilangan 3 guru saya sebenarnya. Sekolah alam dengan Bang Lendo saya kehilangan karena merasa banyak yang harus dikaitkan dengan sekolah fitrah sebenarnya. Dengan ini beliau wafat, pertama itu yang wafat Ustadz Hari ini, lalu wafat Bang Lendo sekolah alam ya. Lalu yang saya banyak sekali belajar tentang ilmu manajemen sekolah dari sejak saya kuliah 2007, kuliah manajemen pendidikan. Itu saya berguru dengan namanya Pak Munif Khatib. Dan beliau wafat juga. Jadi 3 guru wafat dalam bersamaan gitu. Berdekatan kan? Dari Ustadz Hari, Bang Lendo Novo, lalu Pak Munif Khatib. Dan satu yang saya diajak main-main kemana-mana itu dengan Pak Munif. Ya, beliau bilang ada 3 kutub pendidikan yang sebaiknya dielaborasi untuk Indonesia. Tapi ngomongnya hanya sama saya sih, dan saya jalan itu. Mungkin murid beliau yang paling rajin jalan-jalan itu saya kayaknya. Saya emang kurang kerjaan kayaknya. Jadi saya rela nggak beli apapun itu 1 tahun gitu, nggak beli apapun untuk beli tiket ke sini. Asli itu. Kalau Bapak Ibu lihat saya webinar atau apa, jilbabnya itu doang, bajunya itu aja, itu saya itu. Asli. Dan saya azamkan untuk itu. 3 kutub itu Jepang, Finland, New Zealand. Jepang belajar terkait culture, disiplin, karakter yang locally. Jadi anak-anak di sana itu saya main ke sana ke beberapa sekolah, ada 8 sekolah di sana yang saya kunjungin dari mulai TK daycare sampai kampus gitu. Lalu setelah itu terkait culture. Jadi kalau mau anak itu nasional tapi masih punya budaya lokal yang baik gitu, khas banget. Kalau mungkin dari sini anak Sunda banget gitu, ya
Itu belajarlah dari Jepang sana. Disiplin dan lain-lainnya ya, karakternya itu. Lalu kalau mau belajar tentang riset, gimana anak menjadi curiosity-nya bagus, pembelajar, itu belajarlah ke Finland. Gitu. Dan saya punya kesempatan, alhamdulillah diizinkan suami saya untuk main ke sana 2 kali. Dengan jarak waktu memang sengaja saya agak jauhin supaya saya punya waktu untuk praktekin dulu gitu. Sejauh apa mudah dan susahnya. Jadi kalau mau belajar tentang research, gimana metodologi penelitian untuk anak-anak, untuk dia menjadi senang belajar tapi tidak terpaksa, happy gitu. Dengan itu puas, dengan curiosity-nya terpuaskan dalam bentuk ilmiah. Bukan berarti bikin karya tulis ya, itu bagian kecil aja, tapi menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia suka dengan itu, tidak jadi punya kemampuan bertanya, bukan mempertanyakan, itu penting. Itu ada di Finland dan benar itu ada di sana. Lalu satu lagi New Zealand, jadi kutub sana Jepang, sana Finland, lalu New Zealand di sini selatan gitu ya. Saya selalu lihat peta dunia itu, buat saya itu karya cipta Allah yang maha harus kita jelajahi gitu kalau saya ya. Kalau New Zealand itu bagaimana punya karakter entrepreneur di New Zealand. Walaupun saya ke sana baru 1 kali dan singkat karena nganterin anak saya magang di sana gitu, cuma nganterin sebentar, tapi saya sempat main ke perpusnya, ke ininya beberapa hari gitu. Dan buat saya udah cukup gitu, karena ya sebenarnya nggak cukup ya, tapi dari literatur oh ya ada gitu, tapi belum sempat masuk ya. Tadinya mau main ke sana itu sama Pak Munif, tapi beliau keburu COVID dan wafat. Sekarang sedang ongoing, waktu wafat itu sedang ongoing kontak dengan New Zealand sebenarnya kayaknya, tapi Bu Dina nanti ya main ke sana, saya punya ikut gitu, saya mau ikut gitu. Belum tuntas, belum ada ya. Dan akhirnya ya saya main ke Finland lagi aja gitu, karena New Zealand belum ada, ya sudah, nanti mungkin suatu saat mungkin lewat anak saya kali ya, saya main ke sana gitu. Dan ada channel saya yang bisa saya tanya-tanya tentang pendidikan New Zealand, dan beliau entrepreneur, dan memang itu kurikulumnya. Jadi karakter ada di Jepang, research ada di Finland, lalu entrepreneur ada di ini, dan itu sekolah alam kan, pilarnya, pilar ilmu, ya kan, pilar akhlak dan pilar entrepreneur kan, bisnis. Tinggal sahadatnya aja kan, ya, bertiga kutub negara itu tinggal sahadatnya ya. Bu, bagaimana dengan Inggris, bagaimana dengan Amerika? Mereka bagus-bagus, tapi secara individual kalau ini, tapi bukan ini ya, bukan lembaga ya. Kalau lembaga memang Eropa, Amerika itu boleh, tapi secara menghasilkan individu satu-satu itu individual kurikulumnya itu belajarnya dari negara-negara itu. Ya. Dan alhamdulillah 3 negara kutub itu sudah saya datengin, walaupun cuma kulit aja gitu ya. Jadi ini terus saya melihat waktu terakhir ke Finland, lalu saya simpulkan dengan yang dulu, saya melihat kok banyak yang konsep di Fitra itu kenapa justru banyak ada di Finland. Nggak banyak sih, tapi agak nonjok gitu loh. Nonjok beda dengan di sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia itu basisnya dari psikologi modern. Psikologi modern itu mengarah pada kebutuhan industri. Padahal sekarang itu kalau di Eropa, di Barat itu sudah postmodern. Jadi sudah alih peradaban sebenarnya. Udah postmodern. Dan postmodern itu bukan industri lagi, tapi dia sudah mengarah pada individual. Keunikan individual itu postmodern.
Bahayanya kalau kita ngikutin psikologi yang barat dan postmodern adalah menghasilkan anak-anak sangat egosentris. Dia kenal dirinya, dia kenal siapa saya gitu. Bagus diolahnya itu, udah berbeda, tidak penyeragaman. Kalau era modern itu penyeragaman ya. Standar ya, kayak sekolah yang pabrikan gitu loh. Sama semua, ini semua gitu ya. Sama itu modern. Tapi kalau postmodern, sekarang kita hidupnya di postmodern Bapak Ibu. Di postmodern itu sudah individual. Nah, individual kalau tidak dikaitkan dengan fitrah, itu akan melenceng sendiri, akhirnya menjadi sosok yang egosentris. Sosok yang gini, saya sukses karena saya gitu. Semuanya saya. Sampai saya salah, saya gagal, itu karena saya. Akhirnya muncul bunuh diri, putus asa gitu-gitu. Tidak ada dikaitkan dengan ilahiyah. Dan Barat menolak urusan itu. Ya, jadi kalau belajar kalau belajar begini itu saya memang harus saya pisahkan. Oke, saya ambil yang urusan untuk itu, tapi tetap harus waras gitu. Saya harus kembali ke sini lagi supaya semuanya, karena urusan fitrah itu urusan ilahiyah, spiritual. Jadi bakatnya oke, itu harus bagaimana supaya ini dipakai untuk memperjuangkan agamanya Allah. Menjadi solution makernya itu gitu. Fitrah belajarnya jalan, dia menjadi inovator yang untuk ilahiyah. Jadi bukan mudorot, bukan maslahat gitu kan. Saya sehat, badan saya sehat, nah saya sehat, bisa untuk kemana-mana, bisa ini, tapi kemana itu? Oh, dipakai untuk menebarkan kebenaran. Harus diarahkan ke situ. Bukan cuma sehat untuk narsis. Nih badan saya nih, masa tubuh saya ini gitu. Indeks ya kalau banyaknya proyeknya murid-murid saya itu kan indeks masa tubuh saya begini. Nah, lalu kalau presentasi selalu saya ingatkan, ini nanti dipakai untuk langsung naik ke atas. Harus diingatkan itu. Kalau enggak nanti bablas untuk narsis, untuk biar keren, biar itu gitu. Ya. Nah, itu yang selalu diingatkan. Jadi bukan urusan misal ibadah gitu, fitrah iman gitu. Bukan sekedar dia menjalankan ritual ibadah, tapi dimaknai. Lalu dibawa kemana ini? Hafalan Qur'annya dibawa kemana ini? Berani nggak dia menjadi penjelajah buminya Allah dengan hafalan itu? Lalu dia tambahin skill apa? Lalu dia itu menjadi penyampai kebenaran gitu, ya, dengan speknya masing-masing. Dan kalau melihat konsep fitrah di pendidikan di Finland, kemarin saya ngobrol tentang menyampaikan bahwa di Finland itu ada loh yang homeschooling. Ada 250 keluarga saja. Kenapa? Karena sistem pendidikannya udah oke. Ya kan? Ya, yang 250 saja itu karena keluarganya itu moving banget, tinggal di kepulauan terpencil, karena macam-macam ya, tapi mostly karena dia trust dengan pemerintah dan diakui, informal itu diakui. Kalau kita nggak diakui, di Indonesia belum, ya. Ya, ini konsepnya sekolah fitrah itu, Bu. Saya banyak ditanya gini, apa bedanya Bu sekolah alam dengan sekolah fitrah? Bukan beda. Kalau kita makan nasi satu piring, makan nasi piring, di situ ada nasi, ada lauk, ada sayur kan? Dengan adanya itu di dalam satu piring itu nikmat kan makannya. Nah, begitu pula dengan jamuan pendidikan. Ada sekolah fitrah, ada konsep fitrah, ada konsep alam. Jadi jamuan pendidikannya enak gitu. Jadi bukan nasi aja atau lauk aja kan? Bukan. Jadi nggak perlu didikotomikan, dipisahkan, tapi menjadi kolaborasi, ya gitu. Dan kalau menjalankan FBE, pasti nanti ada belajar bersama alam, pasti. Dan lebih luasnya FBE adalah berlanjut sampai SDM-nya, keluarganya.
Jadi anak-anak kecil itu dia melihat gurunya, kadang main ke rumah gurunya, karena sekolahnya kan komunitas gitu ya. Ini jadi dia lihat keluarga itu dari kecil udah ideal kayak gitu. Bukan lihatnya sosok pekerja yang hilang gitu ya. Yang hilang, aku naik kelas terus gurunya kemana, nggak ada, ganti lagi. Nggak sosok pendidikan yang holistik menurut saya. Ya. Jadi kayak industri. Ya, gitu. Ini why-nya karena kalau kita udah ngomong tentang pendidikan pasti ngomongnya tentang human nature. Karena yang kita urus itu makhluk hidup, manusia. Berarti harus bersumber pada penciptanya kan? Dan penciptanya itu Allah. Berarti harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada di Al-Quran dan hadis kan gitu. Ya. Berarti mengikuti konsep psikologinya juga konsep Islam. Bagaimana mendampingi anak-anak itu dengan konsepnya, bukan konsep Barat yang modernisme atau postmodernisme itu. Ya modern itu psikologi yang postmodern itu pakai psikologi yang itu loh, humanistik. Ya kan? Yang humanistik itu saya gue gitu. Kalau dilanjutin tuh efeknya ya, saya punya murid kan sekarang punya murid dari TK sampai SMA ya. Mahasiswa juga ada. Mahasiswa yang semua fasil, sebagian itu kan ada yang masih mahasiswa. Itu universitas saya itu. Karena dia mahasiswa. Saya dampingi pakai beginian. Walaupun nggak ada kuliahnya tapi saya dampinginya begitu. Ya. Jadi harus pakai konsep yang benar bersumber dari Allah. Yang sudah selesai menurut saya. Selesai diteliti. Jadi nggak perlu saya meneliti lagi, buat apa juga. Bapak Ibu kalau baca jurnal, baca buku gitu, ini dari mana ya? Terus sibuk mencari sumbernya, nggak usah. Itu kan udah tinggal lanjutkan. Kalau gitu ilmu nggak akan berkembang dong. Karena kita sibuk mundur ke belakang terus mencari-cari ini dari mana. Cukup sudah ada referensinya. Oh, dari disertasi Prof. Muhammad Yasin di IIUM misal, Prof. Nakib Alatas, beliau masih ada sampai sekarang. Misalnya, udah cukup gitu. Menurut saya itu ya. Bapak Ibu kan nggak perlu ngecek rumusnya Einstein yang E sama MC kuadrat kan? Enggak kan? Loh kalau mau itu ya terus nggak akan selesai. Akhirnya nggak jadi Einstein juga, malah jadi mungkin pusing juga gitu. Karena nggak kafaahnya gitu loh. Dan kafaah saya itu berdasarkan talent mapping ya Abarama itu, kafaah saya itu operator dan kreator itu nomor 1, nomor 2 saya. Jadi saya bukan synthesizer yang seperti Ustadz Dari itu synthesizer. Terus intelektualnya merah. Kalau saya kan membuat apa saya berlama-lama di situ. Saya itu operator, jadi saya mengeksekusi kali itu kafaah saya dan saya yakini dulu baru saya lakukan dan mengajak siapa yang mau aja. Ya, nggak boleh maksa, nggak boleh maksa. Ya, jadi berdasar dari itu, lalu itulah yang jadi kenapa menjadi harus berpikirnya menggunakan framework yang sesuai ini Rasul, karena kita tauladan kita itu, ya enggak, gitu kan? Tuh singkatnya ya. Terus, jadi apain just follow fitrah? Orientasi pada Allah, buat fitrah itu, lalu yang benar. Tiga ini yang tinggal yang berubah-ubahnya itu. Oh, nanti gedungnya modelnya minimalis dong Bu Dina, jangan yang Eropa gitu ya. Yang gotik lah, yang apa. Oh, sekarang eranya udah modern. Itu nggak apa-apa itu. Jadi lifestyle baju, lifestyle itu oke sepanjang warna Bu. Sekarang dominannya warna biru, oke biru. Ya nggak apa-apa itu ya. Ya. Gitu. Tapi syariatnya ada gitu. Tapi untuk warna, untuk bahan, untuk apa? Ya itu boleh berubah. Selera makan, lifestyle dan lain-lain itu boleh itu. Itu yang dinamis ya gitu. Jadi just follow fitrah, dan fitrah kalau di studi itu ada 8 fitrah. Ya 8 dimensi. Bisa 7, bisa 6 kalau mostly dari kitab Al-Ghazali
Bidayatul Iman itu ada 5, Imam Al-Ghazali 5 fitrah. Lalu dari disertasi ada 2 lagi, lalu ada 1 lagi ditambahin menjadi 8. Jadi dielaborasi. Dari Ibnu Arabi, dari Prof. Hamka, fitrah itu seni, maka ada estetikanya, maka ada fitrah estetika bahasa. Ya, gitu. Jadi dimasukkan dari semua elaborasi dari semua sumber, akhirnya dibuatkan framework 8 fitrah. Gitu ya. Jadi ada rujukannya. Dan ini kadang kita gini, anak-anak itu jangan dikasih aturan, biarin aja bebas. Lalu kita bingung. Enggak ah, kalau digituin nanti gimana dong? Nah, dengan adanya framework itu menata pola berpikir kita. Framework ini membantu kita untuk struktur berpikirnya. Kapan anak mulai harus ada follow regulation? 10 tahun. Jadi kalau di Islam itu gini urutannya, 0 sampai 6. Ya kan? 7, 10 dan itu ada di sini. 7, 10. Lalu 11, 14, lalu 15 ke atas. 0 sampai 6 berarti urusannya tentang imaji. Gitu kan? Lalu nanti tentang kalau imaji gak selesai mesti emosinya. Mesti lalu nanti kalau emosi gak selesai pasti nanti urusan persepsinya, dan itu terkait Islamic worldview nanti. Ya. Dan ada di sini kapan ada follow regulation, mulai ini diajarin perlahan dan fix straight di usia ini. Jadi 7 tahun itu mulai ada perintah sholat kan. Lalu 10 itu kalau nggak sholat mulai dipukul. Berarti harus ada ajaran tahapan gimana caranya supaya tidak sampai memukul. Ya kan? Gitu. Dan 15 sudah mulai itu. Jadi detailnya ada Bapak dan Ibu. Ini yang tidak di kelas fitrah itu saya tidak langsung membahas ini detail kayak pelajaran sih, tapi mana yang sedang perlu dijelaskan itu gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada kelasnya sih, kalau bahas ini ada kelasnya. Ya, intensif kelas FBE dan FBL ya. Nah, ini 8 fitrahnya itu jadi ada kajiannya, dan itu yang fitrah iman, jasmani, belajar benalar, seksualitas dan cinta, individual, perkembangan, fitrah bakat, estetika. Dan semuanya dikontekskan dengan alam pada saat utamanya pada saat di usia 7 sampai 10. Karena itu fitrah belajar benalar yang dia bagaimana yang dia imajinasikan itu diaktualkan di alam di usia 7-10 untuk dia untuk melihat keunikan yang ada di imajinasinya itu diperlihatkan. Jadi mulai jalan-jalan dengan ayahnya, dengan ibunya itu di usia ini. Kalau itu ya nanti perlahan sih fitrah seksualitas cinta itu kapan? 0 sampai 2 dengan ibunya. Harus puas dengan ibunya 0 sampai 2 tahun. Lalu kalau 0 sampai 6 tahun harus dengan bapak ibunya. Terutama ini untuk urusan ini dan ini. Lalu usia 7 sampai 10 kalau ibu dengan anak perempuannya, kalau ayah dengan bapaknya. Itu yang nanti menjadi homekeeping. Kalau di sekolah fitrah ada homekeeping. Nanti diterangin Bulin apa itu homekeeping, ya. Gitu. Ada fase gitu. 7 sampai 10 itu anak-anak harus ada banyak bermain dengan anak laki dengan ayahnya untuk menunjukkan nih saya laki gitu. Kalau perempuan dengan ibunya. Baru nanti usia 11 sampai 15 disilang. Anak laki harus ada me time dengan ibunya. Anak laki dengan ibunya. Anak perempuan harus ada me time jalan dengan ayahnya. Supaya dia belajar karena sudah mulai masuk masa balik. Orang perempuan anak laki harus melihat sosok role model perempuan yang
bagus itu dari ibunya, dan itu ada fase me time-nya. Itu yang nanti masuk di kalau di level SMA itu kami buat menjadi home keeping juga. Ngapain sih harus ada pergi sama ayah, ini ngapain? Karena kita lihat pada saat scoring fitrah itu anak ini sama ininya ke dalam gitu, kurang banget. Jadi tugasnya itu, walaupun anak nggak ngerti maksudnya, tapi kami harus ngasih taunya itu, gitu. Oh kurang di sini, kurang mainnya kurang sama ayahnya, gitu. Kurang main sama ibunya, gitu, ya. Nah, ini saya nanti aja nggak cukup waktunya. Nih saya mau yang dipraktekkan di yang benar kami mau praktekkan di ABEUM di sekolah fitrah itu jam belajar maksimal 4 jam per hari untuk anak-anak SD, ya. Dan mereka liburnya panjang Bapak Ibu, mereka liburnya 110 hari di Finland itu. Di Indonesia 50 hari. Kurang banget. Bahkan kalau bisa orang tua itu mintanya nggak ada libur, ya nggak? Oh itu kan. Karena mindsetnya udah berbeda mindsetnya. Mindsetnya itu nitipin gitu. Mindsetnya itu nggak sanggup bikin tapi nggak sanggup ngasuh. Kan nggak bertanggung jawab itu. Dan itu udah nggak sesuai fitrah tahu. Saya hitung, kalau yang 110 itu bukan saya ngitung, itu saya tanya ke sekolah-sekolah di Finland yang saya saya datengin, itu berapa sih liburnya? Saya pikir hanya di satu sekolah, tapi itu memang negara itu 110 hari liburnya. Dan hari ada berapa? 365, ya enggak? Indonesia berapa? 50. Terus anaknya pinter nggak sih? Kalau kita ngomong pinter itu hitungannya kalau nasional itu HDI ya, Human Development Index, indeks mutu orang Indonesia. Levelnya bawah loh Bapak Ibu, dan itu harus concern. Yang concern yang nggak memalukan adalah di spotlight. Oh Indonesia itu Muslim, negara Muslim, kan memalukan dong, iya nggak? Lalu ditarik Muslim, waduh Muslim ya, langsung harusnya kita kena. Kalau fikroh kita benar, Islamic worldview benar, itu memalukan saya sebagai Muslim. Harusnya itu, dan kita harus punya peran dong. Dan barangkali Allah hadirkan kita di sini itu untuk membetulkan itu lahan dakwah, ya kan? Gitu. Dan HDI Indonesia itu makin turun, bukan naik. Barangkali keluarga kita itu penyumbang scoring itu. Salah satunya persepsi ketika libur sedih gitu. Kenapa sih nggak 24 jam aja itu, kalau bisa 24 jam kali 35 hari itu. 365 hari udah sekolah aja terus. Pulang-pulang udah canggih semuanya gitu. Lalu kalau di akhirat ditanya, malaikatnya bingung. Ini yang ditanya gurunya atau orang tuanya gitu kan. Ya. Maka kalau di ABEUM itu benar-benar menerapkan orang tua repot. Dari mulai yang sekarang TK sampai yang SMA. Di sini ada juga yang orang tua SMA, ini ada Bu Rani SMA. Repot ya, nyariin magang, nyariin itu ya enggak Bu? Repot. Tapi fitrahnya tumbuh. Dia lebih mengenal putra-putrinya. Saya yakin itu. Lebih kenal siapa anak saya gitu. Dan itulah hadiahnya. Ya. Gitu ya. Jadi dan ini yang kita juga mau praktekin. Kalau di ABEUM lumayan lah ya liburnya 80 hari. Jadi kalau pemerintah itu 50, kalau ABEUM 80, kalau Finland 110. Beda dikit ya 30 hari. 30 hari itu saya bisa. Kalau di SMA saya udah bisa. Karena ada 30 hari anak nyaris magang. Project meninggalkan itu kan bisa 110. Nemu anaknya. Misal magang 21 hari minimal, tapi ada anak yang magang 1 bulan, 2 bulan, dah pas tuh.
80 tambah 30 magang udah 110. Ya enggak? Itu udah dapat anaknya itu nyampe. Tapi kalau orang tua protes, ini kenapa sih banyak libur terus ya? Nah, akadnya kami itu pekan kelima aktivitas mandiri. Dulu orang tua kelimpungan gitu kan. Wah, pas pekan kelimanya itu pas hari kan libur pekan kelima itu berarti 29, 30, 31. Kalau ini Rabu, Kamis, Jumat berarti Sabtu, Minggu seminggu full. Kalau nggak terbiasa mendampingi anak bingung. Tapi karena udah terbiasa malah nyari. Kalau sekarang murid saya itu udah nungguin tuh agenda pekanan mana ya, karena udah punya mindsetnya, udah schedule-nya udah bagus ya. Dan kalau di sana di PAUD anak SD, TK SD ya, itu menghirup udara luar tuh 3 jam per hari sekolahnya di luar untuk oksigen masuk ya. Terus suasana kelas untuk anak SD disetting kayak rumah, settingnya kayak rumah, kayak gini duduknya gitu-gitu ya. Dan di sana usia SD wajib berusia 7 tahun. Dan kemarin itu kami mulai di paket A 10 tahun kelas 4. Kalau enggak itu enggak keterima. Kami udah siap sih, enggak terima, enggak dapat murid banyak ya enggak apa-apa. Tapi demi memutus permasalahan pendidikan, tanda kutip permasalahan umat muslim gitu, mau nggak mau harus berani begitu. Kenapa 7 tahun? Dan itu pas dengan di framework sini 7 tahun ya, 7 tahun di sini ada 7 tahun nih, mulai 7, ini SD nih 7 tahun. Dan orang Indonesia kan gini ya, makin anaknya muda sekolah makin bangga, tanda kutip makin seneng karena sudah lepas, aku bisa bakso, bisa nonton Korea, anaknya udah di sono gitu. Ya enggak? Padahal pas bikin kan enggak mau diganggu. Gimana sih? Jadi usia ini ya 7 tahun. Strik ABO mulai tahun ini mau mempraktekkan yang di sana itu sesuai fitrah, tapi mereka enggak syahadat sih, tapi basisnya dari basisnya basis penelitian psikologi pendidikan. Karena nanti kalau kurang dari itu masuk undang-undang ya. Kalau di Finland ada yang sekolah terima 6 tahun tuh dipanggil tuh. Orang tuanya masuk di apa ya? Ada dendanya. Didenda ya. Gitu. Kalau di Indonesia boleh diangkat, Bu. Apa ini? Iya. Dan kalau di Indonesia gini, makin anaknya muda sekolah makin seneng, makin bangga. Terus belum lagi ditambah, Bu, ini kata psikolog anaknya udah matang gitu. Kata psikolog udah matang gitu. Nah itu saya nggak ngikutin itu, saya ngikutin yang sudah penelitian lebih jauh. Kalau di Finland ya 7 tahun. Terus bukan kebetulan kali ya, Allah kan Allah itu pasti punya rencana gitu. Daun jatuh aja ada rencana, apalagi yang segede ini gitu ya, pasti ada. Dan itu tepat sama 7 tahun. Jadi mau nggak mau, kalau saya bilang kemarin ada orang tua yang, ya Bu Dina habis open mind malah saya nggak bisa daftar. Iya, karena anak saya 9 tahun Bu, pas kelas itu nggak bisa masuk kelas 4. Oh oke. Ya tahun depan aja Bu. Karena itu bagian dari mulai berani memutus permasalahan pendidikan. Ya, nggak laku nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak laku. Saya udah tim ABM sudah siapin. Tahun ini siap-siap nggak punya murid banyak. Ya udah, insya Allah tetap hidup ya, gitu. Terus orang tua wajib menggunakan bahasa ibu baru bahasa asing. Ini kerennya di Finland. Bahasa ibu itu bahasa yang menjadi pengantar value keluarga. Jangan digantikan dengan bahasa asing dulu, gitu. Kecuali bahasa Al-Quran ya. Kecuali bahasa Al-Quran itu bahasa ibunya ibu gitu. Jadi kalau di Finland itu wajib bisa bahasa Finland.
Setelah itu bahasa Swedish karena dulu dijajah oleh Swedia. Lalu bahasa Inggris. Lalu bahasa Jerman, Perancis dan lain-lain. Ada salah satu teman saya, dia itu bilang, "Anas, kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Oh, sehari-hari kami di rumah bahasa Inggris." Disarankan ngomongnya bahasa Indonesia. Padahal dia udah sekolah di Finland tuh. Dia udah di Finland, lalu daftarin anaknya TK, ditanya wawancara, "Di rumah bahasanya apa?" "Bahasa Inggris." "Tapi ada bahasa Indonesia kan, bahasa negaramu." "Ada bahasa Indonesia." "Kamu bisa?" "Bisa." "Anakmu?" "Bisa, tapi kami sehari-hari bahasa Inggris." Disuruh 2 tahun minimal bahasa Indonesia sejak saat itu. Itu udah di negara Eropa, bukan kita yang di sini. Kita yang di sini dikit-dikit bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak bisa anaknya. Dan saya mulai, aduh iya ya, kenapa anak saya nggak bisa bahasa Jawa ya? Saya ngomongnya kan satu arah dengan anak saya. Itu telatnya saya gitu, dan jangan diikutin. "Oh Bapak Ibu, Bu kami satunya Padang, satunya Serang." Ya sudah Indonesia kali, atau Padang diserang sama Serang. Itu Rena sama Rikul kayak gitu ya. Jadi bahasa ibu minimal Indonesia. Jangan hadirkan bahasa asing karena itu culture. Kayak di Jepang. Jepang itu nggak peduli orang pinter apapun, kamu kalau mau tahu rahasianya Jepang, itu kamu harus belajar bahasa Jepang. Tinggal science systemnya aja yang ada lebih mudah di Jepang. Nggak bisa bahasa Jepang, tapi science systemnya oke. Nggak apa-apa. Tapi bahasa Jepang. Ya gitu, Korea juga gitu. Finland Finnish, lalu naik ke Swedish, lalu English. Ya, di sana kalau sekolah dia ada pelajaran tambahan bahasa Prancis gitu, dan diperbolehin. Ini anak harus bahasa Inggris, bahasa Finland harus bisa dulu. Setelah itu baru tahun keberapa, di kelas keberapa baru ada bahasa itu. Jadi nggak boleh. Kalau di Indonesia itu orangnya nggak tahu ya, ke barat-baratan, tapi begitu di barat buram juga dia ya enggak. Itu benar-benar kolonial kita itu terlalu tebel ya. Dan di sana bermain di luar itu 3 jam per hari. Batas maksimal main di luar itu minus 15 derajat. Minus 15 derajat berarti sudah saljunya itu ya kan. Jadi pas saya main ke sana, itu kami itu udah waktu main ke sana itu minus 1. Oh, udah tinggal 5 menit, oke. Ya, ini slide-nya nggak tahu ada banyak. Saya main ke sana itu minus 2. Itu udah nggak karu-karuan, saya pakai bajunya itu saya gemuk banget rasanya. Saya udah naik berapa kilo itu gara-gara baju. Nggak kuat banget. Tapi anak-anaknya itu ya udah biasa, habis mereka nggak ada doa ya, mereka itu kebanyakan ateis ya. Mereka nyanyi dulu, happy apa itu pembukaan, opening, sarapan di sana. Lalu setelah itu main di luar, udah biasa. Dia bilang, itu hujan salju terus banget. Dia bilang, emang kenapa? Katanya, dia kalau kita hujan dikit, nanti pilek ya, nggak usah ya, bajunya kotor ya, udah hilang fitrahnya itu. Ya. Dan di sana itu minus 15 derajat. Baru nggak boleh main. Jadi tiap hari mau hujan, mau apa, anak-anak udah langsung outfitnya itu. Ya, main di luar tuh bukan main aja, tapi research. Mereka belajar matematika di sana, tapi konteksnya bukan gini ya, bukan sekolah alam-alaman gitu ya. Yang ya belajar di luar di bawah pohon, tapi ini isinya akademik juga gitu. Itu kan gitu kan, kebanyakan kan. Jadi harusnya konteksnya high order thinking, tapi mulai dari anak kecil. Ya. Jadi sama aja dong cuma pindah atap, saya bilang gitu. Tapi sama sebenarnya, anak juga pusing juga. Ini aku udah di bawah pohon tapi kok tetap pusing ya Bu. Mending kamu di dalam pakai AC, saya bilang gitu. Sama aja itu. Yang belajar bersama alam tuh belajar. Kayak gini deh. Saya ngikutin satu sesi waktu mereka ada sesi itu ya. Dia bilang, "Halo,
selamat pagi, gimana kamu, sehat nggak? Ayo, cuaca di luar dingin bu, ini, oke. Lalu dia cerita, orang tua langsung gurunya itu cerita. Nanti kita main di luar, nah dia ceritain dulu ini. Nanti kita lihat di luar ya. Di luar itu kira-kira nanti suhunya segini. Sudah ngomong Celcius, ya udah dimasukin di situ tuh. Udah mulai masuk tuh. Ceritanya itu udah bukan cerita. Saya lihatnya bagus dia cerita. Lalu keadaanmu bagaimana? Lalu kira-kira kamu akan pakai baju yang mana, yang apa? Dicocokin dulu. Suhu tubuh berapa? Normalnya ideal. Lalu gitu-gitu. Ngomongnya itu. Kalau kita lihat film barat itu, dialognya lihat kan bagus ya. Dialognya itu. Nah, kita kurang membangun itu. Karena bahasa ibunya udah langsung suruh belajar bahasa yang susah gitu. Ya. Gitu. Ya. Di sana belajar ini 45 break main di luar. Ya. Terus ini yang bagus banget yang saya mau terapin di ABO. Bapak Ibu perlu sepakat ini ya. Wali kelas tetap dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetap. Kenapa? Supaya tahu perkembangan anaknya ini. Bayangin kalau pindah gurunya, ini anak yang tadinya udah naik, tapi masih under standar, tapi progresnya naik, ketemu guru baru. Ini anak bodoh ya, karena di bawah standar liatnya. Padahal dia lagi naik kan. Kalau gurunya itu tetap, dia akan menghargai anak ini. Oh ini dia lagi naik kok, meskipun masih di bawah standar. Tapi kalau gurunya baru, itu kan dia ngelihatnya rendah terus kan. Di situ konsep anak itu menjadi saya bodoh karena tiap tahun ganti guru yang bodoh terus karena dia masih di bawah mulu gitu. Padahal naik dia itu. Tapi kalau guru ini menemani, ini dulu datang ke sini tuh manyun, diem, nggak bisa ngapa-ngapain apa. Tapi itu sekarang mulai itu senyum dikit 5 menit. Tapi masih di bawah kan. Tapi ini naik dan dia diapresiasi. Itu yang terjadi di nilai. Dan saya mau terapin ini. Bu, gimana kalau gurunya resign? Itu yang harus dijaga. Itu makanya didampingi SDM-nya dengan family mission. Bukan kantor ini tempat berkarya. Sehingga dia menjadi, saya memang di sini, ini saya, ini misi keluarga saya tuh ini dakwah saya. Itu kan beda dong. Beda itu mindsetnya. Ya. Jadi nggak turnover terlalu tinggi. Ya alhamdulillah di ABM itu nyaris nggak ada yang resign. Ada tuh nambah tapi resign nyaris nggak ada. Dan alhamdulillah dengan model-model begitu itu tidak ada yang mudah-mudahan ya tidak ada dari mulai 2015 sampai hari ini tidak ada buka dicari guru lowongan guru gitu. Saya belum pernah menuliskan itu. Yang ada adalah orang hadir. Bu ini mau magang boleh nggak, mau volunteering boleh nggak, itu di situ. Karena ya mudah-mudahan ini doa saya supaya itu terjaga gitu, supaya orang hadir dengan melamar itu beda, dengan kita nyari itu beda. Tapi mudah-mudahan ini langgeng gitu ya. Ini sudah tahun ke berapa? Tahun ke berapa kita? 7 ya, tahun ke-7. Alhamdulillah tidak ada itu. Ya jadi. Dan ini terasa banget di waktu kami evaluasi di anak-anak SMA gitu. Yang mendampingi proyek terus itu jadi tahu perkembangannya ini. Bayangin kalau wali kelasnya ganti. Jadi harus ada yang memantau terus kan. Itu. Kalau di sana kayak gini. 1 sampai kelas 6 wali kelasnya tetap terus. Ya Bu di sana nggak ada resign, nggak ada kan dijamin sama pemerintahnya. Wih. Gajinya itu nomor 1. Di sana itu karir presisius sekali. 1 guru. Nomor 2 baru dokter, 3 engineer. Di sana anak SMA itu 30% pengen jadi guru. Di sini gak ada yang mau. Maka cita-cita saya adalah saya menghadirkan anak-anak yang memang dia talentnya guru, lalu minatnya di situ, saya magangin di situ di pendidikan, lalu harus dicariin lingkungan-lingkungan yang membuat dia jadi guru semangat. Harus dibuatkan lab yang ini. Saya mencetak guru yang passionate gitu ya. Jam belajar singkat ini fokus pada kemandirian, keterampilan dan ilmu pengetahuannya terapan. Nah, perlahan ya nanti. Ini
Sebagian besar menggunakan sistem join class. Saya, kenapa ini ganti lagi begini ya, Mas? Ini foto bagus banget. Ini namanya classroom, bahasa Finland classroom. Di sini dia ada tulisan 1-2, level 1-2. Ini kelas 1-2. Dan ini diadop oleh kurikulum Merdeka. Fase. Tapi fasenya fase-fasean. Baru di buku. Belum fisik. Karena fisik itu sangat harus merubah mindset, keberanian dan lain-lain. Kelasnya gimana dong Bu dan lain-lain. Itu pekerjaan besar yang tidak bisa menjadi karya politik karena urusannya nanti politik. Nanti panjang ya nggak? Kalau di ABEUM dari ini udah kelas 56, udah join kelas dari tahun 2015 udah join kelas. Ya. Ini foto yang kalau orang lain jalan-jalan itu orang lain pada foto narsis begini, begitu gitu ya. Kalau saya itu malah berusuk kemana? Oh ini kayak apa? Ini kayak apa? Saya banyak bertanya di situ. Itu yang ini aktual nih. 1 kelas 2 kelasnya begitu. Nanti sebelahnya 3, 4, 5, 6. Dan kenapa fitrah levelnya level 1, 2, 3 nanti ada penjelasannya ya. Kami betulin lagi bertahap karena sekolah ini baru 6 bulan Bapak Ibu, baru banget, tapi sudah ada rujukannya banyak, jadi insya Allah lebih cepat lah, insya Allah ya, nggak perlu trial and error. Trial and error itu karena nggak punya konsep sebenarnya, ya. Kalau sudah ada konsep matangnya, dengan tambahin semangat giroh karena dakwah, insya Allah cepet ya. Yang tadi itu anak-anak yang baru 6 bulan ya, baru bayi 6 bulan gitu. Dan kalau di sana kayak gini, join kelas aktual, bukan cuma capaian pembelajaran kalau di kampus sekolah kurikulum Merdeka, tapi itu sudah lumayan sekali melek ke situ. Berarti Mas Menteri itu memang main ke Finland ya. Tidak ada ujian, terus liburnya ini 112 hari ya. Kemudian dan agenda orang tua itu kalau libur sebanyak ini itu fokus ke hobi dan minat bakat anak. Ya, gitu. Terus ini bagaimana elaborasinya di ABEUM di Sekolah Fitrah, benar-benar rumah, sekolah dan masyarakat. Kalau anak-anak, kalau ABEUM memang konsepnya ini ya, pendidikan yang holistik. Rumah, sekolah, masyarakat terlihat jelas ketika anak usia 15 di level SMA. Kami punya community based education yang benar-benar itu terlihat banget anak-anak menjadi punya peran di sana. Dan kalau anak kecil segini, bocil-bocil, nggak mungkin lah ini ya, masih rumah sekolah gitu. Dikuatkan di situ. Nanti SMA di sini. Kami punya programnya lengkap, community based education. Nah, bagaimana elaborasi di ABEUM Sekolah Fitrah nanti dilanjutkan oleh Bu Lina. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah lewat ya, maaf ya. Okay. Tanya jawabnya nanti aja. Ya, bismillah. Ya. Sini aja Mas, nggak apa-apa. Dah, oke. Yuk. Luar biasa sekali ya dari materi dari Bu Dina, bahwasanya yang saya tangkap dari penjelasan Bu Dina, bahwasanya untuk level SD Bapak Ibu itu usia SD maksimal itu 7 tahun Bapak Ibu untuk bisa melangkah ke SD. Terus untuk anak-anak bahasa yang diajarkan pertama itu bahasa ibu dulu. Jadi jangan langsung bahasa asing terlebih dahulu ya. Jadi bahasa ibu terlebih dahulu diajarkan kepada anak-anak. Terus untuk sekolah di luar negeri Bapak Ibu, bahwasanya di sana itu minim sekali PN. Jadi kayak gitu. Baik Bapak Ibu, memasuki acara selanjutnya nih yang pentingnya dan yang menariknya, yakni ada sosialisasi dari Ibu Surina. Kepada Ibu Surina kami persilahkan.
Gak pakai itu aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngeliat ke sana karena grogi, di sana ada yang menatap saya. Ya. Oke. Pagi-pagi pergi ke sawah, sampai di sawah memanen padi. Terdengar tadi salamnya kurang meriah, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya juga jadi ikutan semangat. Bapak dan Ibu, saya izin berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan secara teknis gambaran sekolah fitrah. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin langsung saja ya, karena waktunya cuma 30 menit. Yang pertama adalah ABHOM memiliki value. Nah, value ini berlaku mulai dari sekolah fitrah, kemudian sampai level SMA. Mudah-mudahan ini menjadi nilai-nilai yang diterapkan untuk para fasilitatornya juga dan juga untuk anak-anaknya, yaitu trusted, unique, kemudian friendly, globally, dan agility. Tagline ABHOM adalah partner for your truly goal. Nah, tagline ini menegaskan bahwa ABHOM ini adalah lembaga yang menjadi partner anak dan juga partner orang tua dalam mengantarkan anak menuju tujuan sejati hidupnya, yaitu menjalankan tugas sebagai hamba Allah sesuai dengan peran spesifiknya, sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Sehingga kami perlu menyampaikan bahwa ABHOM ini berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Kemudian ABHOM tidak menentukan titik akhir capaian seorang anak, karena setiap anak unik, memiliki titik awal dan titik akhir pada lintasannya masing-masing. Kemudian titik akhir capaian tergantung bagaimana kesadaran anak, bagaimana juga peran orang tua. Hasil akhir adalah bonus dari Allah atas upaya yang telah kita ikhtiarkan. Kemudian ABHOM memiliki standar pola pendampingan secara coaching, konseling, dan mentoring kepada anak. Nah, Trulegal inilah kita kepanjangan dari trusted, unique, friendly, globally, dan agility tadi yang kita harapkan semua SDM atau keluarga besar yang bergabung di ABHOM memiliki nilai-nilai tersebut. Nah, visi ABHOM menyiapkan generasi mandiri sesuai potensinya, berakhlak mulia, peka, dan mencintai lingkungan. Lalu misinya mengembangkan dan menerapkan lingkungan berbasis karakter dan potensi yang fokus pada karir individu, menyelenggarakan kegiatan komunitas belajar yang sinergi dengan kearifan lokal, mengoptimalkan peran siswa dengan berbagai situasi, kondisi, dan lingkungan sosial yang terus berkembang. Lalu kami memiliki targetan, lulusan ABHOM memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang karirnya. Kemudian lulusan siap melanjutkan kehidupannya baik lewat jalur formal maupun non formal sesuai dengan potensinya. Nah, ini adalah selayang pandang ABHOM. Ini next nanti ya. Oke. Yang ini? Ini cahaya lampunya nih center. Oke. Agak grogi nih, baru di briefing sekarang. Oke, selayang pandang ABHOM. ABHOM ini dahulunya berdiri tahun 2008 di Kota Bogor, merupakan institusi yang bergerak di bidang pendidikan non formal dan manajemen sumber daya manusia di bawah naungan Yayasan Inspirasi Bagi Ilmu Negeri atau yang sering kita singkat IBAN ya. Kemudian kita memiliki izin legalitas, izin operasional,
Nomornya sesuai dengan yang tertera dalam layar, dan ini Bapak Ibu sekarang berada di Head Office AB Home atau kantor pusatnya AB Home. Lalu cabangnya adalah Live in School yang ada di Ciampea, dan juga Sekolah Fitrah juga berada di sana. Begitu ya, nanti ketika offline siswa Sekolah Fitrah hadirnya offline-nya di Ciampea. Sesekali sih ada pembelajaran di sini, tapi itu hanya sesekali. Lalu layanan program AB Home ada apa saja? Program pendidikan sekolah fitrah yang setara TK dan SD, program pendidikan kejar paket A setara SD dengan sistem online, kemudian program pendidikan kejar paket B setara SMP juga dilaksanakan secara online, kemudian program pendidikan homeschooling setara SMA reguler dan non-reguler, atau yang non-reguler ini kita sebut dengan Live in School tadi. Kemudian program talent management menggunakan talent mapping dan tes minat bakat mulai dari SMA, mulai dari usia 15 atau 16 tahun. Kemudian training manajemen pendidikan untuk guru dan staf. Lupa. Oke, nah Sekolah Fitrah ini insya Allah akan menjadi partner orang tua dalam menumbuhkan fitrah anak menuju insan kamil. Biasa aku. Kemudian program Sekolah Fitrah ada apa saja? Ada level, kita bagi dalam 3 level. Ada level 1, ada level 2, dan ada level 3. Level 1 ini usianya usia 4 sampai 6 tahun. Jadi kalau ada yang masuk di level 1 tahun 2023 begitu ya, berarti per 1 Juli 2023 usianya 4 tahun. Kurang dari itu tidak bisa. Kemudian di level 2 usianya 7 sampai 9 tahun, level 3 usia 10 dan 12 tahun. Nah, kegiatan Sekolah Fitrah ini ada kegiatan agama, literasi, numerasi, dan life skill. Kemudian kegiatannya 2 hari offline di Ciampea. Kemudian 2 harinya adalah home keeping untuk level 1 dan 2. Nanti akan dipandu oleh sekolah. Kemudian di level 3 masih berlanjut kegiatan di hari Jumat dan Sabtu, ada pembelajaran akademik melalui paket A-nya AB Home yang dilaksanakan secara online. Kemudian ada selain dari kegiatan aktivitas pembelajaran untuk orang tua, juga ada kelas orang tua. Kelas orang tua ini ada 2 ya. Yang pertama adalah kelas portofolio bakat, biasanya dilakukan secara online, bergabungan orang tua Sekolah Fitrah, orang tua paket A, dan orang tua paket B. Kemudian juga ada kelas fitrah. Nah, ini yang spesial untuk orang tua Sekolah Fitrah. Nanti kita akan belajar dengan Ibu Dina tentang fitrah perkembangan anak. Biasanya ini dilakukan secara offline, baik di sini ataupun di sekolahnya anak-anak di Ciampea. Begitu. Kemudian apa yang didapat dari level 1, rapot fitrah, level 2 juga rapot fitrah, kemudian level 3 mendapatkan rapot fitrah dan rapot akademik serta ijazah karena mereka sudah belajar akademik di paket A. Nah, ini adalah syarat administrasi. Nanti ketika Bapak Ibu bermaksud untuk melanjutkan bergabung dengan AB Home, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi KK, kemudian fotokopi KTP ayah dan ibu, menyerahkan fotokopi akte kelahiran, foto berwarna, ini foto Ananda ya, bukan foto orang tua, ukuran 3x4, kemudian menyerahkan fotokopi rapot kelas 4 bagi siswa pindahan kelas 5 atau bagi siswa yang masuk di level 3 yang dari luar, begitu ya. Kemudian ya, ini adalah contoh kegiatan pekanan untuk siswa level 1 dan level 2. Jadi aktivitas offline-nya hanya 2 hari, di hari Senin dan Selasa. Lalu di hari Rabu dan Kamis ada kegiatan home keeping. Home keeping-nya seperti apa nanti kita jelaskan di selanjutnya. Lalu di hari Jumat dan Minggu level 1 dan 2 libur. Pekan kelima adalah pekan family time untuk siswa Sekolah Fitrah semuanya, bukan cuma Sekolah Fitrah. Semua siswa AB Home pekan kelima adalah kegiatan family time. Kemudian ini adalah contoh jadwal harian Sekolah Fitrah untuk level 1 dan level 2.
kegiatan pagi hari. Nah, ini karena anak-anak kami berasal dari daerah yang agak jauh begitu ya. Ada yang dari Tangerang. Terima kasih Bu sudah mempercayakan putrinya untuk ini ya. Kemudian ada yang dari Sawangan Depok ya. Kemudian ada yang dari mana lagi? Jakarta, kadang-kadang Cilebut ya. Nah, yaitu sehingga butuh waktu perjalanan untuk anak-anak sampai di Ciampea begitu ya. Nah, ini pada pukul 7.30 sampai 8.30 ini masih perjalanan dari HO sini. Di sini ada jemputan dari HO menuju Ciampea. Lalu kegiatan pembelajaran kita mulai dari pukul 8.30 sampai 9.15 kegiatan morning activity. Kita awali biasanya dengan doa pagi atau senam. Kemudian read lot ya. Untuk saat ini membaca buku Rasulullah Teladanku yang donasi dari orang tua, itu bukunya bagus sekali. Kemudian dilanjutkan dengan Iqra, kami ngajinya menggunakan Iqra lalu snack time. Nah, pada jam pertama dan pada morning activity dan main activity jam pertama ini memang kami setting kegiatannya ada di luar ruangan. Tadi targetnya salah satunya untuk memperkaya asupan oksigen dan memperkuat fisiknya anak-anak begitu ya. Nah, ini kegiatan main activity sekitar 45 menit dan dijeda dengan free play atau bermain bebas anak-anak sekitar 15 menit. Kemudian main activity pertama pukul 9.30 sampai 10.15. Kemudian free play 15 menit, 10.30 sampai 11.15 main activity yang kedua. Lalu 11.15 sampai 13 adalah golden time, makan siang, sholat berjamaah dan free play. Pukul 13 sampai 14 itu adalah closing. Refleksi apa yang sudah dilakukan anak-anak dari pagi sampai siang, kemudian evaluasinya apa, adab-adab yang sudah hebat siapa saja, apa yang masih perlu diperbaiki di hari itu, sehingga besoknya mudah-mudahan anak-anak jadi lebih baik lagi. Lalu diakhiri dengan piket bersama, hadir di sekolah hanya rapi, saat pulang kita tinggalkan ruangan dalam keadaan rapi kembali, diakhiri dengan doa penutup. Setelah itu jam 14 sampai 15 ini perjalanan pulang dari Ciampea menuju sini. Tapi biasanya jam 15 juga belum mau dijemput ya Bu ya. Ya, betah banget Masya Allah. Begitu, kemudian hari Rabu dan Kamis aktivitasnya adalah aktivitas homekeeping yang dipandu oleh sekolah. Biasanya kami share di grup orang tua, homekeeping pekan ini adalah apa begitu ya. Nah, itu biasanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan di sekolah lalu diulang lagi oleh orang tua di rumah. Nah, homekeeping ini biasanya aktivitasnya kita mengacu pada kegiatan yang beragam, kemudian berulang dan berinteraksi dengan banyak orang begitu ya. Juga beberapa homekeeping kita selipkan targetan fitrah. Sebenarnya ini homekeeping ini kayak lebih sederhana, bukan seperti PR ya. Jadi kegiatannya misalnya karena kita ingin menguatkan bonding anak dengan orang tua, biasanya olahraga pagi dengan bunda gitu. Nah, mudah-mudahan itu menjadi waktu spesial antara anak dan ibunya. Sesekali kita kasih kegiatan misalnya homekeepingnya membersihkan rumah bersama ayah begitu. Dan sekilas memang kayak yang apa sih ini, kayaknya kegiatannya nggak ada ininya gitu. Tapi sebenarnya ketika itu diakumulasi, tadi kalau disampaikan oleh Ibu, di usia 15 tahunnya terlihat sekali ketika misalnya bonding itu tidak terbangun sesuai dengan tahapan usianya begitu ya. Tadi ada yang dekat dengan ibu, ada yang dekat dengan kedua orang tuanya. Kemudian pada usia 12-14 itu harus di-switch. Nah, seperti itu kita coba selipkan kegiatan-kegiatan sederhana yang seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak mendapatkan hak fitrahnya dengan baik begitu ya. Kita lanjut. Kemudian ini adalah contoh jadwal pekanan sekolah fitrah untuk level 3. Hari Senin dan Selasa adalah kegiatannya homekeeping. Kemudian Rabu dan Kamis offline. Hari Jumat dan Sabtu ini ada kegiatan akademik, biasanya akan diselang-seling ya. Pekan pertama itu online, kemudian pekan kedua akademik penugasan, kemudian pekan ketiga akademik online lagi, lalu pekan keempat itu ada monek dengan wali kelas, kemudian juga ini ada kelas orang tua. Tidak selalu biasanya kelas orang tua itu
ada di pekan keempat menyesuaikan dengan jadwal ibu ya yang cukup padat. Lalu pada hari Minggu libur, pada pekan kelima family time. Oke, boleh lanjut. Nah, ini adalah contoh jadwal harian sekolah fitrah untuk level 3. Secara jam ini adalah sama, hanya bedanya pada hari Senin dan Selasa mereka melakukan homekeeping dengan dipandu dari kita dan didampingi oleh ayah bunda yang ada di rumah. Homekeeping ini dilakukan boleh berbeda juga dengan yang ada di sekolah juga boleh, tapi kalau tidak punya ya ikuti saja yang ada di sekolah. Kalau ayah bunda punya kegiatan homekeeping sesuai dengan targetannya masing-masing juga itu dipersilahkan begitu ya. Kemudian hari Rabu dan Kamis ini adalah kegiatan offline di Ciampea begitu. Kemudian nah ini saya coba menjelaskan alur pendaftaran peserta didik sekolah fitrah tahun 2023-2024. Peserta daftar melalui web yang akan dibuka pada pukul 1 siang ini ya, pendaftaran ya. Kemudian dilanjutkan nanti peserta mengisi formulir registrasi, lalu admin akan mengirimkan formulir pendaftarannya ke email masing-masing peserta. Kemudian peserta mengisi formulir pendaftaran di print out, dan yang kelima adalah mengirimkan hard copy-nya ke ABHOME ke alamat HO ini. Kemudian pengumuman penerimaannya akan dilakukan via web abhome.education. Selanjutnya peserta melakukan pendaftaran ulang dan pembayaran awal ya, pembiayaan awal. Selanjutnya ortu dan anak resmi menjadi keluarga besar ABHOME. Ini adalah tanggal-tanggal penting, mangga silahkan dicatat. Hari ini kita menyelenggarakan open mind pada 22 Januari. Lalu pada hari ini juga akan dibuka sekolah fitrah sampai tanggal 27 Januari. Kemudian seleksi 28 Januari sampai 6 Februari. Lalu pengumuman akan kita lakukan pada 10 Februari. Selanjutnya 13 Februari sampai 5 Maret ini ada daftar ulang pembayaran tahap 1. Lalu 1 sampai 30 Juni menyerahkan berkas-berkas tadi yang sudah saya sampaikan ke fasilitator atau ke admin ABHOME. Selanjutnya, nah ini adalah biaya program Bapak Ibu ya. Investasi level 1 3 juta, investasi level 2 dan 3 itu 5 juta. Investasi ini hanya dibayarkan 1 kali selama siswa menjadi siswa sekolah fitrah. Kemudian ini adalah pembiayaan semester, uang pembelajarannya 2 juta untuk level 1 dan 2. Untuk level 3 juta 800.000. Lalu SPP bulanan ada 500.000 di luar uang makan dan jemputan. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah ragam kegiatan yang baru kita laksanakan 6 bulan kemarin ya. Jadi anak-anak kami ini masih anak-anak bayi, usianya baru 6 bulan. Nah ini adalah kegiatan mabit kemarin. Nah itu ada adik-adik level 1 dan 2 itu di situ kegiatannya. Kemudian belum diisi dengan kegiatan masak untuk menyiapkan makan malam. Kemudian ada juga penguatan akhlak, bagaimana birrul walidain terhadap orang tua, lalu trekking, lalu berburu harta karun begitu. Pengennya sih nggak 2 hari 1 malam ya kalau dari anak-anak, pengennya 4 hari begitu ya. Nanti lupa bapak ibunya pas pulang. Oke, selanjutnya, nah ini ragam kegiatan berikutnya adalah city tour. Ini masih kita lakukan secara gabungan karena jumlah anak kita juga sangat sedikit begitu ya. Jadi insya Allah masih sangat terjangkau dan terpantau oleh fasilitator. Ini city tour yang pertama di Kebun Raya Bogor ya, Museum Zoologi. Lalu city tour berikutnya ini kami kunjungan ke Perpusnas. Dan kegiatan selanjutnya ada aquaplay juga, anak-anak latihan motorik halus, motorik kasar, semuanya ada di situ di kegiatan aquaplay. Selanjutnya
ragam aktivitas selanjutnya ini ada berkunjung ke rumah teman. Yang sebelah sana itu level 1 dan 2. Karena rumah yang paling dekat adalah rumah gurunya, jadi yang dikunjungi rumah gurunya terlebih dahulu. Ini menguatkan nilai-nilai adab bertamu begitu ya. Adab bertamu tuh bagaimana sih? Boleh nggak sih kalau sedang bertamu tuh kita masuk-masuk rumah kamarnya orang, pegang-pegang barang dan lain sebagainya. Nah, kegiatannya juga dilakukan dipadukan dengan kegiatan cooking hasil berkebun yang dipanen dari permakultur. Kemudian yang satunya ini berkunjung, ini level 3, berkunjung ke salah satu temannya. Nah, ini mengenal profesi orang tua temannya, mengenal profesinya sebagai apa. Mungkin nanti kita berkunjung ke Tangerang ya Bu. ya, seru ya Bu. Selanjutnya, nah ini contoh pembelajaran level 1. Sebenarnya ragam kegiatannya banyak, tapi dokumentasi dan waktunya juga terbatas. Level 1 ini kegiatannya fokusnya pada sosialisasi, kemudian motorik halus, motorik kasar untuk kegiatan pramembaca dan pramenulis begitu ya, karena mereka masih butuh penguatan jari-jari, koordinasi mata dan jari-jari, fokus dan konsentrasi, jadi masih banyak kegiatan yang seperti ini. Lalu, nah ini yang sebelah sini menempel kolase, yang sebelah sini nih mengenalkan bangun ya, bangun datar ya, mengenalkan bangun datar sekaligus juga menempel ininya gitu. Kemudian yang sebelah sini ini life skill, mereka lagi belajar membuat teh manis di sekolah gitu ya. Apakah teh manisnya kemanisan, hambar dan lain sebagainya? Oh ternyata gulanya harusnya seberapa gitu ya. Lanjut, ini adalah contoh pembelajaran level 2 yang di ujung itu anak-anak sedang belajar mengurutkan angka begitu ya, mengurutkan angka dari yang kecil ke yang besar, membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Lalu sebelum belajar itu kita awali dengan kegiatan crafting begitu ya, di mana satu hari itu kita wajib menggunakan topeng. Nah ini gurunya juga harus pakai topeng tuh. Jadi semuanya pakai topeng ya. Nah ini craft, membuat kolase dari biji-bijian. Contoh selanjutnya adalah pembelajaran level 3. Nah ini pembelajaran level 3 ini yang sedang tertawa ini cerah ceria ini sedang belajar tentang perubahan wujud benda. Waktu itu kita membuat lilin aromaterapi begitu ya. Ini belajar tentang perubahan wujud benda. Lalu yang di ujung sebelah sana kakak level 3 sedang belajar banyak hal, gabungan antara numerasi, mereka belajar tentang pengurangan, harga ini berapa ya, oh modalnya berapa sih gitu. Nah itu belajar tentang numerasi. Selain itu mereka juga belajar adab kalau bertemu dengan orang itu seperti apa, dan juga literasi tentang wawancara itu apa, urutannya seperti apa wawancara yang baik. Nah seperti itu. Nah ini yang di tengah adalah pembelajaran mengenalkan satuan panjang, mengenalkan dari yang sering anak-anak dan mudah anak-anak visualkan begitu ya dalam sentimeter. Oh kalau sentimeter itu biasanya mainan-mainan atau frame-frame begitu ya menggunakannya. Kalau kilometer itu berarti digunakan untuk mengukur jarak sekolah kamu dari rumah kamu gitu. Kalau meter itu biasanya ruangan-ruangan yang ada di rumah, ruangan-ruangan yang ada di sekolah gitu. Lalu kita coba dengan proyeknya anak-anak membuat mainan. Nah, yang di atas itu adalah labirin kelereng, yang di bawah ini maket tempat parkir begitu ya. Jadi mudah-mudahan anak terampil menggunakan penggaris. Untuk menggunakan penggaris sendiri tuh anak-anak perlu beberapa kali latihan karena masih nggak paham kalau menceng bergeser itu ternyata ukurannya juga akan bergeser gitu ya. Nah itu dari yang sederhana seperti itu. Lalu dari mainannya ini akan diberikan juga untuk adik-adiknya menjadi alat mainan bersama begitu ya. Jadi kalau lihat videonya setelah ini tuh seru, adik-adiknya ikut memainkan anak ini walaupun pada akhirnya ada yang sobek-sobek gitu ya. Gitu. Oke, ini pembelajaran level 3. Kemudian kegiatan lainnya masih ada banyak sekali sebenarnya. Nah ini tadi adik-adik kelas yang sedang menggunakan labirin kelereng untuk memasukkan kelerengnya pada lubang-lubangnya begitu ya.
Ini ada kegiatan olahraga atau ya olahraga permainan kelompok. Kemudian selebihnya adalah aktivitas permakultur gitu ya. Yang di atas itu level 1 dan level 2 permakultur menanam bayam Brazil. Alhamdulillah masih hidup walaupun sekarang kena hama bolong-bolong begitu ya. Kalau yang untuk level 3 nih sudah 2 kali panen walaupun lahannya kecil. Ini kita lagi membuat taman pangan begitu ya bersama fasilitator kita namanya Mas Ali. Kalau yang di sampingnya ini menanam jahe. Mereka baru tahu Bu yang namanya jahe itu ini kunyit ini gitu tuh baru tahu di situ ya. Tapi kayaknya lupa lagi dan harus kita ulang lagi kegiatan ini begitu. Nah, ini adalah kegiatan permakulturnya. Mungkin itu ada lagi? Oh ya. Narahubung kami Bapak Ibu bisa menghubungi melalui CSAB Home pada nomor yang tertera jika ada yang ingin ditanyakan nanti. Kemudian AB Home juga ada webnya abhome.education, kemudian Facebook AB Home. Ada juga Bapak Ibu mungkin mengikuti Facebooknya Budina gitu ya, itu sering diinformasikan kegiatan-kegiatan AB Home. Kemudian YouTube-nya AB Home Education, kemudian Instagram @abhome.education dan emailnya admission@abhome.education. Ini tuh. Ada lagi kah? Sudah ya? Sudah, baik. Alhamdulillah. Pas atau lebih atau kurang timernya? Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kalau tidak bisa jawab, nanti dilempar ke Budina. Begitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.